kita beribadah pada hari Minggu ini, dimanapun kita berada, walaupun kita di rumah, kita masih bisa memuji dan menyembah Tuhan. Persiapkan diri Anda untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Dia sungguh indah. Menjadi
segalanya lebih dalam, ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Engkau Tuhan lebih segalanya, lebih dalam, menyembah dalam roh sungguh baik Tuhan dalam hidup kami. Tiada yang lain Tuhan selain Engkau yang kami puja, kami sembah. Karena Engkau yang terindah Tuhan dalam hidup kami. Dimanapun kami berada Tuhan, dimanapun kami beribadah Tuhan, kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami. Hari ini Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan, Engkau juga disenangkan Tuhan setiap rumah Tuhan. Engkau ditinggikan, dimuliakan di setiap rumah orang percaya Tuhan. Nama Tuhan masyhur Tuhan hari ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan melawat setiap umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Hari ini Tuhan kami rindu kebenaran Tuhan dicurahkan buat kami sebagai kekuatan dalam hidup kami Tuhan, sebagai Tuhan perisai dalam hidup kami, untuk kami Tuhan tetap Tuhan beriman kepada Engkau Tuhan, percaya dan mengandalkan Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan tempat yang maha tinggi Tuhan, oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman yang berkuasa akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tuhan sungguh luar biasa memelihara kita semua. Semua harapan kami semuanya sehat-sehat dimanapun Anda berada. Semua diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Tema Paskah hari ini, saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan sebentar. Tapi kita baca dulu beberapa ayat dari Ibrani pasal 9 ayat 22. Berbunyi demikian, hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Dan itu sebabnya kalau disinggung mengenai Taurat tadi, itu kita kembali kepada acara Paskah dalam Keluaran pasal 12, di mana bangsa Israel keluar dari Mesir, dari perbudakan dan tertindas. Mereka keluar ke tanah perjanjian yang disediakan Allah.
sebagai satu rencana Allah untuk pembaruan hidup orang-orang percaya. Nah, bagi gereja hal ini pun masih tetap sama, dan itu sebabnya dalam perjanjian lama, dalam Taurat, imam-imam itu masuk ke dalam ruang maha suci sekali setahun dengan membawa darah binatang dan dipercikkan di tutupan grafirat untuk mengadakan perdamaian bagi umatnya. Tapi darah binatang tidak akan menguduskan mereka, karena itu hanya merupakan bayangan daripada korban Kristus yang sesungguhnya, anak domba Allah. Dalam 14 dari Ibrani pasal 9 tadi itu, betapa lebih hebatnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Nah, memang darah Yesus jauh lebih berharga, jauh lebih hebat daripada darah binatang yang digambarkan di dalam Taurat, dalam perjanjian lama. Dan wujudnya adalah kegenapan dalam pengorbanan anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus sendiri menurut kehendak Allah. Kita beralih ke 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Berbunyi demikian, sebab juga Kristus telah mati untuk segala dosa kita, ia yang tidak berdosa atau ia yang benar, untuk orang-orang yang tidak benar atau untuk orang-orang yang berdosa, supaya Kristus membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi Yesus telah mati untuk mencurahkan darahnya bagi keampunan segala dosa kita. Dan dia dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah mati dibunuh oleh karena dosa-dosa kita semua. Dengan ia menumpahkan darahnya, tetapi dia oleh kuasa Roh Kudus, dia Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Satu Petrus 1 ayat 18-19. Ya, kamu harus tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, yaitu sesuai dengan budaya, tradisi. Itu bukan dengan barang yang fana atau harta kekayaan dunia, bukan pula dengan perak atau emas atau harta dunia, tetapi dengan darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat celah, yaitu darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Kegenapan daripada apa yang dilakukan di dalam perjanjian lama menurut Taurat, yaitu bahwa darah Kristus telah ditumpahkan untuk keampunan segala dosa kita, supaya kita layak beribadah kepada Allah. Dan Roma 5 ayat yang ke-10 mengingatkan kepada kita sekalian bahwa pada tatkala kita masih musuh daripada Allah, namun Kristus telah mati untuk mendamaikan kita dengan Allah. Nah, ini renungan singkat saudara sekalian. Saya harap bahwa sudah dapat menangkap apa makna daripada korban darah Kristus bagi kita semua. Dan terakhir kita akan melihat tujuan daripada pengorbanan Kristus. Tujuan daripada pengorbanan Kristus atau penyelamatan orang-orang percaya. Yang pertama ialah bahwa darah Yesus mendamaikan kita dengan Allah.
Yang tadinya karena dosa kita menjadi seteru daripada Allah. Yang kedua ialah melalui darah Yesus kita diselamatkan kepada hidup yang kekal. Dan yang ketiga, kalau kita perhatikan tujuan daripada penyelamatan daripada Tuhan bagi kita semua orang-orang percaya, yaitu Lukas 6 ayat 46 mengingatkan kepada kita, kamu berseru-seru kepada Tuhan, tetapi kamu tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Selanjutnya dikatakan bahwa dalam Kolose 1 ayatnya yang ke-20 dan 20 sampai 23, Kolose 1 ayat 20 sampai 23, oleh karena dialah Yesus telah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, telah didamaikan, supaya Kristus mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Dari darah Yesus yang tercurah di salib itu adalah membawa perdamaian bagi semua yang di dunia maupun yang di sorga. Jadi didamaikan menjadi satu kesatuan. Lalu kita perhatikan juga bahwa betapa Yesus mengharapkan kita gereja atau orang-orang percaya taat kepada perintah Tuhan. Matius 21 ayat 19, Yesus mengutuki sebuah pohon ara karena dia tidak berbuah sehingga kering sampai ke akarnya. Kalau gereja tidak memberitakan Injil, sama saja dengan pohon ara yang tidak berbuah dan ada konsekuensinya. Karena ini adalah merupakan tujuan keselamatan bagi kita semua. Supaya kita bukan hanya orang-orang yang menikmati keselamatan, tetapi juga berguna bagi kerajaan Allah. Yaitu orang-orang yang memberitakan Injil sehingga menghasilkan buah sama seperti pohon ara yang dikutuki oleh Yesus itu. Betapa pentingnya kita menghasilkan buah, jiwa-jiwa yang diselamatkan, saudara-saudara. Diberitakan kepada dunia yang terhilang bahwa Yesus sudah mati bagi keampunan segala dosa dan mendamaikan kita dengan Allah untuk mempunyai pengharapan hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Karena Lukas 24 ayat 48 dikatakan bahwa kita semua orang-orang percaya adalah saksi-saksi Kristus untuk melaksanakan perintah agung, amanat agung daripada Yesus Kristus. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Dan yang pertama dalam amanat agung itu dikatakan, pergilah jadikan sekalian bangsa murid. Nah, wujudnya adalah penginjilan. Yang kedua, baptiskan mereka menjadi anggota keluarga Allah. Dan yang ketiga, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan. Jadi gereja harus bangkit untuk bertindak dan melakukan semua yang Tuhan perintahkan dalam amanat agungnya sebagai misi atau tugas daripada gereja. Orang-orang percaya semuanya. Ini dulu renungan pendek saudara-saudara, dan kita akan masuk di dalam perjamuan kudus, perjamuan Tuhan. Itu sebabnya saya undang saudara-saudara berdiri semua. Dalam Matius 26 ayatnya yang ke-28, Yesus lalu berkata, Matius 26 ayat 28, demikian bunyinya, inilah darahku, yaitu darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi darah Kristus sudah tertumpah di salib Golgota untuk keampunan segala dosa orang-orang percaya, untuk mendamaikan kita dengan Allah dan melayakkan kita untuk masuk dalam kehidupan yang kekal. Kita akan masuk dulu dalam perjamuan kudus sebelum saya lanjutkan. Bapak Ibu, dengan iman kita terima tubuh dan darah Yesus dan kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur buat pengorbanan Yesus bagi kami sekalian ya Tuhan. Orang-orang yang percaya beroleh keselamatan dan didamaikan dengan Allah
menjadi bukan dengan Tuhan Yesus harta kekayaan dunia ini, tapi dengan darah yang sangat mahal, yaitu darah Kristus Yesus yang tertumpah di salib Golgota, supaya semua beroleh hati nurani yang berdamai dengan Allah dan menerima pengudusan, beroleh harapan pembaruan untuk layak masuk dalam kehidupan yang kekal. Terpujilah Allah kami tahu bahwa tubuh dan darah Yesus membawa berkat-berkat jasmani dan rohani bagi kami sekalian. Saudara-saudara yang sakit disembuhkan, dan mereka yang dalam pergumulan, tekanan ekonomi dan sebagainya juga diberkati. Saudara berhasil dan sukses beroleh kasih karunia daripada Tuhan. Terimalah berkat Allah, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Terima kasih banyak buat tubuh dan darah-Mu yang Tuhan menjadi korban bagi keselamatan dan perdamaian kami dengan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kuduskan Tuhan setiap saudara yang menerima, kami semua yang menerima tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Sucikan Tuhan Yesus hati dan pikiran kami. Layakkan kami Tuhan untuk menerima berkat daripada Allah, supaya yang sakit disembuhkan, yang dalam kepicikan kekurangan Tuhan, dalam pergumulan hidup, tekanan ekonomi, Tuhan lawat mereka dan pulihkan Tuhan. Engkau berkati rumah-rumah tangga anak-anak-Mu sekalian, umat milik kepunyaan Tuhan. Itu sebabnya kekasih-kekasih, kita lihat firman Allah, apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Yesus diserahkan untuk disalib, Yesus mengambil roti, dan sesudah itu Yesus mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkan roti itu dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Kita ingat korban Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat tubuhnya yang dihancurkan dan darah-Mu yang ditumpahkan ya Tuhan, untuk Tuhan membawa kami layak di hadapan Allah masuk dalam kemuliaan kekal ya Tuhan. Engkau memberikan kekuatan kepada kami untuk Tuhan dapat memberitakan kabar keselamatan, bahwa Yesus sudah mati untuk mendamaikan seluruh dunia ini dengan Allah. Dunia yang terhilang, jiwa-jiwa yang terhilang didamaikan kepada Allah oleh karena umat-Mu ya Tuhan bersaksi dan membawa mereka. Tolong kami untuk melaksanakan perintah agung-Mu ya Tuhan, untuk memberitakan Injil kebenaran-Mu kepada dunia yang terhilang ya Tuhan, supaya mereka dapat mengenal anugerah dan kasih karunia Tuhan sesuai dengan Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena Allah telah menyerahkan anaknya yang tunggal dan mengorbankannya bagi keampunan segala dosa, dan Yesuslah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada satupun yang bisa sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Tuhan memberkati. Makan dengan percaya dalam nama Yesus Kristus. Bermakanlah dengan iman, dengan percaya sungguh-sungguh. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Pegang cawan dengan tekanan saudara diangkat sedikit. Hati-hati jangan tumpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan atau disahkan oleh darah Yesus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan Yesus. Ingatlah korban Yesus bagi kita semua. Korban yang membawa pemulihan pembaruan. Korban yang membawa keselamatan. Korban Yesus yang membawa perdamaian dengan Allah. Mendamaikan sorga dengan bumi. Menjadi satu di bawah darah Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapak Sorgawi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah dengan percaya. Haleluya. Mujizat Allah masih ada. Mujizat masih tetap berlaku bagi kita semua. Berkat Allah sungguh buat setiap saudara dimanapun saudara berada. Karena kuasanya tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami minum dengan iman. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala sakit. Darahnya tebus saya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Orang tua di rumah, tumpangkan tangan kepada anak-anakmu dan berkati mereka, karena pengorbanan Kristus juga buat orang tua dan buat anak-anak semua. Mereka adalah anak-anak keberkatan. Seperti Yesus memeluk dan memberkati anak-anak, begitulah juga orang tua diberikan otoritas untuk mendoakan dan menumpangkan tangan kepada anak-anak, memberkati mereka semua. Bapa dalam sorga, berkati anak-anak ini milik kepunyaan Tuhan. Mereka adalah waris pusaka kerajaan Allah. Itu sebabnya kami berdoa, Tuhan, berkat Allah secara khusus buat anak-anak ini ya Tuhan. Anak-anak yang dikuduskan bagi Tuhan, anak-anak yang tidak berdosa, anak-anak yang dikuduskan oleh Tuhan bagi kemuliaan Allah. Mereka adalah milik kepunyaan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan memberkati mereka, anak-anak ini menjadi anak-anak keberkatan, anak-anak yang sukses dan berhasil di sekolah, dalam pendidikan, juga dalam pertumbuhan. Tuhan lindungi dan berkati mereka dalam takut akan Allah, menjadi anak-anak yang menyenangkan Tuhan dan memuliakan Allah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saya percaya hari ini sidang jemaat JPD Maranatha Sunter dan Jelabak pasti diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala hari ini. Dan saya percaya saudara juga bisa memberi, yaitu persembahan perpuluhan, persembahan diakonia, apapun bentuknya, saudara bisa memberi lewat gerbang pembayaran yang akan kami tampilkan di layar ini. Tuhan Yesus memberkati.
Kita akan masuk dalam doa penutup. Dan Bapak Ibu silakan berdiri semuanya. Allah Maha Besar, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami tahu tangan Allah yang murah dikedangkan Tuhan untuk memberkati setiap umat orang-orang yang percaya milik kepunyaan Tuhan yang dibeli dengan darah-Mu yang sangat mahal ya Tuhan. Untuk mendamaikan kami dengan Allah. Dan sekarang kami menjadi milik Tuhan sampai selama-lamanya. Itu sebabnya Tuhan, sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh Tuhan, supaya kami memberitakan kabar keselamatan dan kasih karunia Allah. Karena hanya Yesuslah jalan kebenaran dan keselamatan ya Tuhan bagi kami sekalian. Diberkatilah mereka jiwa-jiwa yang terhilang ya Tuhan. Mereka kiranya oh Tuhan mempunyai takut akan Allah dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena hanya Engkaulah Tuhan yang layak menerima kemuliaan dan hormat. Engkaulah satu-satunya jalan keselamatan bagi setiap manusia yang sudah jatuh dalam dosa, yang menjadi seteru daripada Allah. Terima kasih Tuhan buat karya agung-Mu yang mulia, yang Tuhan menurut kehendak Allah memperdamaikan dunia yang terhilang ini ya Tuhan dengan sorga, memperdamaikan orang-orang berdosa yang murtad ini ya Tuhan kepada Allah, sehingga kami menjadi milik kepunyaan Tuhan. Terpujilah Tuhan, diberkatilah kekasih-kekasih ini. Karena kami percaya bahwa mujizat Allah masih ada. Saudara-saudara semua menerima berkat dan kemurahan daripada Tuhan. Damai sejahtera daripada Allah, kasih karunia daripada Tuhan. Kami percaya mujizat Allah masih ada. Dan Engkau tetap diselamatkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.